Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan untuk pertemuan yang ketiga ya. Kita doakan mudah-mudahan nanti Ustadz Sufyan di pertemuan berikutnya bisa mendampingi antum nih. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya bisa dengan Ustadz Sufyan. Nanti perlu diinfokan apa saja yang sudah dibahas ke Ustadz Sufyan biar nanti bisa ditindaklanjuti. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan untuk pertemuan ketiga ini. Di pertemuan kemarin kita sudah bahas sampai nomor 17, betul? Aufa kemarin ikutan nggak? Aufa, Fajar, H nih. Kemarin ikutan nggak? Kalau saya nggak, Sat. Enggak ada saya kemarin. Oke, ya sudah. Coba dilihat yang nomor 18, paket 6 bukunya ada ya? Pada saat Cok, paket 6, nomor 18. Kita lanjutkan dulu. Nanti kalau untuk yang lain-lainnya, kalau memang antum membutuhkan, udah ada rekamannya, bisa dilihat saja rekaman untuk pembahasan yang kemarin. Kalau ada kendala, masih bingung atau apa, boleh tanya, boleh chat ke Pak Rudi. Kita lanjutkan dulu di sini untuk soal yang nomor 18. Seperti biasa, ada teks, di mana teks ini bisa kita gunakan untuk menjawab beberapa soal. Nah, di sini antum perlu memahami teks ini. Yang pertama, di sini disebutkan bahwa oke, di sini disebutkan bahwa nilai tukar dolar Amerika ke dolar Hong Kong adalah 1 USD sama dengan 8 HKD. Nih, informasi yang bisa digunakan. Dengan biaya sebesar 2 USD untuk setiap transaksi penukaran. Untuk soal nomor satu, kita cukup mengamati yang ini dulu. Pertanyaannya, jika XUSD ditukar ke HKD oleh pengusaha tersebut, uang HKD hasil penukaran adalah yang pertama, yang antum pahami, di sini sudah disebutkan bahwa 1 USD ini sama dengan 8 HKD. Ini mengkonversi ya. Kemudian disebutkan juga bahwa biaya untuk satu kali transaksi yaitu 2 USD. Coba nih, pahami dulu. Misalkan Pak Rudi punya 20 dolar. Mau Pak Rudi tukerin. Langkah pertama kalau dari sini berarti dari uang 20 dolar itu harus diapain dulu sebelum dikonversi. Ada yang tahu nggak? Pak Rudi punya uang 20 dolar nih. Nah, uang 20 dolar ini mau Pak Rudi konversi. Kira-kira harus diapakan dulu uangnya. Halo? Aufa? Sok, Aufa, Fajar? ya, Sat. Ini kan misalkan nih Pak Rudi punya 20 dolar. Kira-kira harus diapain dulu nih yang 20 dolar? Yang kebayang aja, yang kebayang sama antum nih harus diapakan? Mau Pak Rudi tuker ke Hong Kong dolar. 1 dolarnya itu 8 Hong Kong dolar. Berarti diapain? Pak Rudi punya uang 20 dolar. Harus kita apakan? Konversi. Dikonversi caranya gimana? Oke, bisa dilihat di sini biaya untuk satu kali transaksi itu 2 dolar. Jadi, kalau misalkan Aufa misalkan mau konversi uang dolar ke uang Hong Kong, dolar Amerika ke dolar Hong Kong gitu ya. Nah, itu biayanya itu ada 2 dolar Amerika. Kalau baru bilang dolar doang maksudnya dolar Amerika ya. Nah,
biaya untuk satu kali transaksi ini maksudnya satu kali nukerin uang. Paru mau nukerin uang 20 dolar. Berarti biaya untuk menukar uang itu ada 2 dolar. Kalau ada biaya penukaran uang berarti kita kurangi 20 dolar, kita kurangi dulu dengan 2 dolar untuk bayar biaya transaksinya. Paham gak, Ufa? Paham, Ustaz. Jadi sisanya berapa? Tinggal berapa? Berarti Kan dikurang 2 dolar nih. Berarti uang Parudi tinggal berapa? 18. Nah, 18 dolar. Nah, 18 dolarnya kan mau kita konversi. 1 dolar itu 8 Hong Kong dolar. Nah, kalau 18 berarti kita apakan? 18 kita kali dengan 8. Paham nggak kenapa dikali 8? Ya, diubah jadi dari 1 ke 8. Ya, karena satunya itu kan 8. Kalau ada 18 ya udah 18 aja kali 8. Gitu. Paham ya? Ustaz. Nah, dari gambaran itu yang harus dipahami di sini disebutkan uangnya itu X dolar. Kayak tadi, kan tadi Pak Rudi kasih gambaran. Pak Rudi punya uang 20 dolar, berarti harus dikurang 2 dulu. Kalau punya uangnya X dolar, berarti diapain dulu? Uang X dolar ini. Dikurang 2, Ustaz. Dikurang 2 berarti kita tulis X dikurang 2. Paham nggak? Ya. Karena kan uangnya X dolar, kita nggak tahu berapa X-nya. Tapi ya sudah tulis aja X dikurang 2. Karena biaya transaksinya 2 dolar. Paham ya? Hmm. X dikurang 2 boleh nggak? Bisa nggak? Bisa, Ustaz. Jadi berapa? X dikurang 2 tetap X kurang 2 aljabar ya, Ufa ya. Kalau X dikurang 2 ya udah X kurang 2. Kecuali X dikurang 2X baru bisa kita hitung. Ingat nggak? Ya. Nah, sekarang X kurang 2-nya udah berarti nggak usah dirubah lagi. X dikurang 2. Tadi udah kan? Kalau yang ini kan 20 dikurang 2 udah dapat 18. Hasilnya kita kalikan dengan 8. Kalau ini X dikurang 2 tetap X kurang 2. Berarti selanjutnya kita apakan? Dikali 8. Dikali 8. Gitu. Ya, kita kalikan 8. Nah, setelah ini tinggal kita kali aja. Berarti kan X kali 8 jadi apa? 8x. 8X. Kemudian yang negatif 2 dikali 8. Minus 16. Iya, berarti dikurang 8 dikurang 16. 8X dikurang 16 bisa nggak? Nggak bisa Ya, kayak Ustaz. tadi, kayak X dikurang 2 udah ini Hmm. 8X dikurang 16 tuh udah selesai. Ya, ada nggak jawabannya? Ada, Ustaz. Berapa? Yang A. mana? Yang A ya. Paham? Cuma gini aja sebetulnya. Paham nggak Aufa? Paham, Ustaz. Fajar? Fahri, Paham, Dad. selamat Paham. datang Fahri. Paham, Fajar? Dad. Paham? Paham, paham. Insya Allah. Akun H siapa nih akun H? Belum ada. Hafiz paham, Hafiz? Paham, Dat, paham, Dat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Sama persis kayak ini. Caranya, langkah-langkahnya. Ya, sekarang kita lanjut ke soal nomor 19-nya. Perhatikan. Selama perjalanan bisnis di Hong Kong, ternyata semua pengeluaran ditanggung rekan bisnis sehingga uang dolar Hong Kong yang telah ditukarkannya tetap utuh. Jika YHKD nih, uang Hong Kongnya yang tadi tuh yang 8X dikurang 16 kita anggap sebagai Y yang dimiliki pengusaha tersebut ditukar. Nah, YHKD-nya yang dimiliki pengusaha tersebut akan ditukar ke rupiah. Uang rupiah hasil penukaran adalah. Nah,
Ini sama persis kayak tadi. Kalau tadi itu kita ngubah dari dolar ke HKD. Kalau sekarang kita mau ngubah dari HKD ke rupiah. Kita baca informasi berikutnya di sini ada harga tukar dolar Hong Kong ke rupiah adalah 1 HKD sama dengan 1.900 dengan biaya sebesar 4 HKD untuk setiap kali transaksi penukaran. Udah cukup untuk soal yang ini yang itu. Informasinya kita cukup dari situ. Berarti uang yang tadi, ini kan 1 HKD-nya 1.900, biaya untuk satu kali transaksinya 4 HKD. Kita punya uang YHKD. Berarti uang YHKD ini harus kita kurangi dengan biaya transaksi dulu nggak? Iya, ya. Ya, berarti dikurang berapa? Dikurang berapa berarti? 4 HKD. Dikurang berapa? Dikurang Pas biaya HKD. transaksinya berapa? Halo? Ini dilihat biaya transaksinya berapa tadi? Cek. 4. 4 berarti Y dikurang 4 gitu, paham nggak? Paham. Jadi uang uang HKD-nya kita kurangi dulu, baru kita kalikan dengan konversiannya. 1 HKD 1.900 berarti kita kali 1.900. Sama kayak tadi, kalau tadi kan X dolar. Nah, berarti uang X dolarnya kita kurangi 2. Kenapa? Karena kalau dolar tuh biaya transaksinya 2 dolar. Kalau HKD 4 HKD gitu. Paham ya? Berikutnya tinggal kali kayak tadi. Nih, Y kali 1.900 berapa? 1.900 Y. 1.900 Y. Terus negatif 4 dikali 1.900 berapa? Minus 7.600. Berapa? Minus 7.600. Ya, 1.900 Y dikurang 7.600. Udah ini. Jawabannya yang E Eh. gitu. Paham nggak? So, kalau bingung, bingungnya di mana bilang? Baru dijelasin lagi. Kalau masih bingung. Aman? Aman, aman, aman. Oke, kita lanjut berarti. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 20. Nah, untuk soal nomor 20 ini, kita bisa perhatikan di sini disebutkan jika X USD dolar ditukar ke HKD, ini kan tadi udah kita hitung. Kalau X USD dolar ditukar ke HKD tadi udah kita hitung. Jawabannya ini. Soal nomor berapa tadi tuh? 18 ya. Di soal nomor 18 ini udah kita hitung. Jadi Pak Rudi nggak jelasin lebih banyak lagi. Ini jawabannya tadi. Diubah ke HKD jadi 8X dikurang 16 HKD. Kemudian ditukarkan ke rupiah. Uang rupiah yang dimiliki pengusaha tersebut berapa? Nah, ini tinggal kita lanjutkan. Uang 8X dikurang 16 HKD berarti kita kurangkan dulu dengan biaya transaksinya berapa tadi? Biaya transaksi HKD. Halo? Biaya transaksi HKD tadi berapa? 2 US. 2 US itu kalau dari US ke HKD. Sekarang kan kita mau ngubah dari HKD ke IDR. Ke rupiah, ke Indonesian rupiah. Nah, dari HKD itu ke rupiah, biaya transaksinya berapa HKD? 4 HKD. 4 HKD. 1 HKD-nya 1.900. Biaya untuk satu kali transaksinya 4 HKD. Ini informasi ya. Ini informasi yang ada di soal tadi. Nah, sekarang tadi kan kita punya 8X dikurang 16 HKD. Maka yang ini harus kita kurangkan dulu kan tadi ya. Harus kita kurang berapa kalau dikonversi? Dari HKD ke IDR berarti kita kurang dulu
Dengan biaya transaksinya berapa? Halo? Halo? Ini masih bingung apa gimana nih? Atau pada sibuk apa gimana? Bingung, Net, bingung. Bingung. Kayak dari mana nih? Bingungnya dari mana? Sok baru dijelasin lagi. Dari transaksi HKD, Net. Dari transaksi HKD ini, penukaran hak dari HKD ke IDR. Kalau ini tuh informasi di soal, maksudnya lihat satu HKD sama dengan 1900. Ini mah ada di sini. Ini Pak Rudi maksudnya untuk memudahkan. Nih, satu HKD sama dengan 1900. Dengan biaya sebesar 4 HKD untuk setiap kali transaksi. Ini biaya untuk satu kali transaksi 4 HKD. Ini masih informasi nih, kita belum jawab. Nah, kita punya uangnya itu 8X dikurang 16 HKD. Ini dari mana? Dari konversi dari X USD ke HKD. Tadi udah kita jelasin. Yang ininya udah paham kan? Yang Udah, ininya udah udah, paham belum? udah, insya Allah. Nah, kalau yang ini udah paham, ini kan 8X dikurang 16 HKD. Nah, berarti kita harus bayar dulu biaya transaksi. Biaya transaksinya kan 4. Maka 8X dikurang 16 harus kita apakan? Kalau biaya transaksi berarti diapakan? Dikurang Dikurang berapa? Dikurang berapa? 4 HKD. Dikurang 4 HKD. Nih, berarti 8X dikurang 16. Kita kurangi dengan 4 HKD. Jadi 8X dikurang 16 dikurang 4. Paham gak nih? Paham. Nah, baru kalau udah dibayar biaya transaksinya, kita kurangi. Kita kurangi. Kita kali dengan berapa? 1900. 1900. Karena satu HKD Rp1.900. Maka kita kalikan. Nih, 1.900 rupiah. 8X dikali 1.900 berapa? 8 kali 19. 15.200. Berapa? 15.200. 15.200 X ini harusnya ya. Pak Rudi tadi lupa belum ubah. Ini harusnya X. Jadi 15.200 X. Terus hitung lagi ini kan negatif 16 dikurang 4 berapa? Kan ini bisa dihitung. Negatif 20 ya. Terus negatif 20 kalikan dengan 1.900. 2 kali 19. Minus 38.000. 38.000. Ah, berarti dikurang 38.000. Udah. Maka kalau dirubah ke dalam rupiah, 15.200 X dikurang 38.000. Jawabannya yang E. Sok. Ini yang baru pada masuk nih. Kalau mau dijelasin dari awal nggak apa-apa. Ini karena emang nyambung tadi penjelasannya dari awal. Kalau ada yang belum connect, bilang bagian mana yang masih bingungnya. Dari nomor 18 boleh nggak, Red? Dari nomor 18. Iya. Dari nomor 18 sok diperhatikan. Nih, di sini kan disebutkan bahwa nilai tukar dolar Amerika ke dolar Hong Kong adalah 1 US dollar. 1 US dollar sama dengan 8 HKD nih. Oke, ini konversinya. Kayak kita mau nukerin, ada yang pernah nukerin uang nggak ini? Dari berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari 9 orang nih ada yang pernah nukerin uang ke
uang negara lain nggak? Belum, belum. Belum. Ya kayak misalkan gini, satu satu dolar itu berapa rupiah kalau di Google? Kan sekitar sekarang teh 18 16 ribu. ribuan ya? 17, 17. Udah 17. 17 ribu. Nah, kalau misalkan sekarang 17 ribu, misalkan anggap biar gampang hitungnya pas ya 17 ribu. Pak Rudi punya uang 1 dolar. Berarti kalau Pak Rudi konversi ke rupiah, Pak Rudi punya uang berapa? 17 ribu rupiah. 17 ribu rupiah. Kalau Pak Rudi punya 2 dolar, berarti uang rupiah Pak Rudi berapa? 34 ribu rupiah. 34 ribu rupiah. Kalau Pak Rudi punya 10 dolar, 170 dolar. nah itu ngitungnya dari mana? 170 dolar tuh dari mana? Dapat angka Dari 170. satu Dari? dari 10 kali 17. Nah, 10 dikali 17. Nyambung berarti. Sekarang lihat ini, 1 USD sama dengan 8 HKD. Tapi kalau kita nukerin uang kan ada biaya transaksinya. Jadi kita harus bayar tuh kalau nukerin uang. Bukan berarti kita punya 10 dolar langsung 10 dolarnya bisa ditukerin semua. Ada biaya transaksi, anggaplah. Nah, biaya transaksinya di sini biaya sebesar 2 US dollar untuk setiap transaksi penukaran. Sekali nukerin itu, kalau dari dolar ke HKD gitu ya, antum akan dipotong uangnya sebesar 2 dolar untuk satu kali transaksi. Paham sampai sini? Ah, Sekarang di soalnya yang ditanya, jika X USD, uangnya kita nggak tahu nih berapa X-nya. Di matematika kan biasa seperti itu, kalimat terbuka namanya nih. Mau ditukar ke HKD oleh pengusaha tersebut. Uang HKD hasil penukaran adalah, nih, X USD berarti harus kita kurangi dengan biaya transaksi. Berapa biaya transaksinya tadi? 2. Dua nih, Pak Rudi rangkum ya informasinya. Pak Rudi rangkum dulu. 1 USD sama dengan 8 HKD. Biaya untuk satu kali transaksi 2 USD. Kita punya uang X USD. Berarti untuk bayar 2 USD kan ini X dikurang 2. Paham? Hmm, Nah, harus kita kurangi 2 dulu. Kalau sudah dikurangi 2, baru kita konversi ke HKD-nya dengan cara kalikan dengan konversian HKD. 1 USD tadi 8 HKD. Maka ini X dikurangi 2, kita kalikan dengan. 8. Nah, gitu. Kenapa X dikurang 2 nggak bisa dihitung? Kan kita udah belajar aljabar. Kalau ini udah, kecuali kalau ininya bukan X, misalkan 20. Ya sudah, berarti 20 dikurang 2 baru dikalikan 8 kan gitu. Karena di Hmm, soalnya X, ya udah tulisnya X segini aja udah. Ini berarti antum dites pemahaman aljabarnya. Gitu. X kali 8. 8x. Negatif 2 kali 8. Min 16. Udah gitu. Ini soal Oh, nomor 18. Jadi kan simple soalnya, tapi harus mau simple that. memahami informasi ini. Paham ya? That, I want that. Ya. Kenapa nggak dikonversi dulu, that baru dikurang 2? Kalau dikonversi dulu, nih misalkan antum punya uang X HKD dikalikan dengan 8 gitu ya. Hmm, Nah, berarti jadi apa? jadi 8x. 8X HKD kan? Ya. Nah, 8X HKD kalau antum kurangi 2 dolar, gimana nih? Oh Yang iya. satu dari uang Hong Kong, yang satu di uang dolar. Gimana ngitungnya? Kan harus dikonversi dulu. Kalau HKD harus sama-sama HKD, kalau dolar harus sama-sama dolar. Oke, that. Gitu. Boleh aja antum misalkan mau ngitung langsung diubah ke dalam HKD. Berarti 2 USD-nya antum ubah menjadi 2 AKD. USD-nya diubah jadi HKD sama aja. Boleh sebenarnya. Nih, misalkan nih, tadi kan antum bilang mau X kali 8 berarti kan 8X ya. Hmm, 8X, ini 8X-nya udah dalam bentuk HKD kan? ya. Nah, HKD. Susah nih nulisnya tuh. Anggap aja deh HKD pokoknya ya. Nah, sekarang clear. Eh, nih 8X-nya ini 8X HKD.
Antum mau kurang 2 dolar. Ini kan berarti 8x dikurang 2 dolar. Sedangkan ini jawabannya ini dalam bentuk HKD semua. Kalau antum jawabnya 8x dikurang 2 yang ini nih, justru antum keliru. Ya, karena yang ini HKD, yang satunya dolar. Harusnya yang 2 dolarnya dikonversi dulu. Sok, 2 dolar berapa HKD? 16. Sama aja kan, berarti ini 8x dikurang 16 HKD. Oke, Pak Ustadz. Gitu. Jadi boleh, terserah. Kalau sekiranya ini lebih mudah, ya sudah pakai cara ini. Kalau lebih mudah begini, begini, terserah. Berarti Diana lebih mudah yang ini. Nggak ada lebih mudah yang cara Ustadz. Oke. Kalau misalkan gitu, kalau misalkan ngerasa lebih mudah ini, untuk soal berikutnya kita pakai cara ini. Ya, boleh aja pakai cara ini pun gak ada masalah. Oke, kita lanjutkan. Untuk soal nomor 19. Soal nomor 19 tuh sama, cuman dia dari HKD kita ubah ke rupiah. Tapi langkah-langkahnya sama persis kayak tadi. Nih lihat, selama perjalanan bisnis di Hong Kong ternyata semua pengeluaran ditanggung rekan bisnis. Sehingga uang dolar Hong Kong yang telah ditukarkannya tetap utuh. Jika YHKD, uang yang tadi ya, yang udah ditukerin, anggap sekarang sebagai YHKD. Yang dimiliki pengusaha tersebut ditukar ke rupiah. Uang rupiah hasil penukarannya adalah berapa? Nah, ini kita berarti harus baca informasi berikutnya. Yaitu di sini disebutkan harga tukar dolar Hong Kong ke rupiah adalah 1 HKD sama dengan 1.900 nih, baru ditulis di sini. Dengan biaya sebesar 4 HKD untuk setiap kali transaksi. Nah, biaya untuk satu kali transaksinya 4 HKD. Dia kan sekarang uangnya dijadikan YHKD, anggaplah. Maka YHKD ini kalau mau pakai cara yang tadi, maka harus kita kurangkan dulu dengan biaya transaksi. Sehingga uangnya jadi seperti apa? Kan dia punya uangnya YHKD, dikurang biaya transaksi, berarti jadi, Ya, kurang 4. nah Y dikurang 4. Gitu. Kemudian kita kali dengan 1.900. Kalau tadi dikali 8 karena 1 USD sama dengan 8 HKD. Kalau ini kenapa dikali 1.900? Karena 1 HKD sama dengan 1.900 rupiah. Gitu. Sok dikali aja. Jadi berapa nih? Jadi 1900 Y Yang ini dikurang 76, 7600. gitu. Oke. Oke. Nah, sekarang yang nomor berikutnya, yang nomor 3 ini tuh gabungan. Yang tadi tuh lihat, jika XUSD, balik lagi kan dia ke XUSD ya. Hmm. Ditukar ke HKD kan ini tadi udah kita hitung di soal nomor berapa tadi? Sampai 18. Nah, 1 USD 8 HKD biaya transaksi. Nah, kita udah dapat tadi 8X dikurang 16 di soal nomor 18 kan? Ya sudah ini nggak usah baru dijelasin lagi dong. Ini udah selesai nih. Tadi udah kita bahas. Paham? Hmm. Nah, ada lanjutannya. Kemudian ditukarkan ke IDR. Ke uang rupiah. Uang rupiah yang dimiliki pengusaha tersebut berapa? Ini kan tadi 8X dikurang 16. Ini berarti dalam HKD ya. 8X dikurang 16 HKD. Nah, ingat lagi tadi, ini baru ditulisin tadi kita lagi bahas ini ya. Nah, penukaran dari HKD ke IDR, ingat 1 HKD sama dengan 1.900, biaya untuk satu kali transaksi sama dengan 4 HKD. Nah, ini 8X dikurang 16 HKD, kan harus kita kurangi dengan biaya transaksi. Maka jadi 8X dikurang 16 dikurang 4, paham nggak? Halo? Tadi gimana? Ini kan tadi kita punya uangnya 8X dikurang 16 HKD ya. Hmm. Mau kita konversi ke rupiah uang HKD-nya. Oh. Nah, yang ini nih, fokus nih yang ini. 8X dikurang 16 HKD ini mau kita ubah ke rupiah. Kan tadi ada biaya 4 HKD. Nih, berarti 8X dikurang 16 harus kita kurangi dulu dengan biaya transaksinya.
Paham? Oke, paham. Nah, baru kita kalikan dengan konversiannya. Kita kali dengan 1900. 1.900. Gitu. Paham? Paham. Udah tinggal hitung. Nih, 8x kali 1900 ini harusnya 15.200x. Belum baru dibenerin. Terus ini kan negatif 20 ya, kali 1900. tiga Berapa? puluh delapan Gitu. 38.000. ribu. Jadi 15.200x dikurang 38.000. Begitu. Oke, baru di Aman ya? aman. Yang lainnya aman gak nih? Aman, Oke, aman. Aman, aman Sat. ya. Sip. Sekarang kita lanjut ke soal terakhir di apa? Teks yang ini ya. Coba dilihat. Kalau tadi itu kita ngitungnya dalam bentuk kalimat terbuka, ada X, Y, aljabar gitunya ya. Nah, sekarang dalam bentuk angka. Kita baca lagi informasi lanjutannya. Di sini, seorang pengusaha asal Amerika berkunjung ke Hong Kong untuk perjalanan bisnis, kemudian melanjutkan perjalanan ke Indonesia sebagai turis dengan membawa uang sebesar 1.000 US dollar. Pertanyaannya, semua US dollar yang dimiliki pengusaha ditukar ke HKD. Nah, yang ini dulu aja. Kan tadi 1 US dollar itu 8 HKD gitu ya. Biaya untuk satu kali transaksi 2 US dollar ini udah dibahas dari tadi, betul? Betul. Uangnya dia punya 1.000 tadi disebutin di teks. Berarti kan 1.000 dikurangi 2 dolar untuk biaya transaksinya. Baru dikalikan dengan 8. Paham? Paham. Nah, ini kan cara ngitungnya. Kira-kira antum gimana ngitungnya nih? Biar dapat 7.984. Pakai yang udah jadi 8x kurang 16 Sat, lebih gampang. Pakai 8x kurang 16 boleh. X-nya berarti ganti jadi 1.000. Iya, Boleh, sama aja. Ini juga sebenarnya boleh gini. 1.000 kali 8 kan 8.000. Itu 8.000. 8x-nya, ya kan? Iya. Terus dikurang 2 kali 8 kan 16. Hmm. Jadi 8.000 dikurang 16. Boleh, Kalau ya? pakai cara itu nanti jadi ini Sat. Jadi 998 dikali 8. Ya, 998 Susah. dikali 8. Maksudnya ngitungnya 998 kali 8 jadi repot lagi gitu ya. Ya, Nah, boleh pakai yang tadi. Boleh pakai 8x dikurang 16. X-nya tinggal ganti jadi 1.000. Atau ini juga boleh gini. 1.000 kali 8 kan 8.000. Negatif 2 kali 8, 16. 8.000 dikurang 16 sama aja. Oke. Kembali ke kenyamanan masing-masing lah kalau itu. Silahkan. Tapi paham ya sampai sini ya. 7.984 HKD. Paham? um, Nah, lanjut. Selama di Hong Kong, ia menghabiskan 1.000 HKD. Berarti sisanya tinggal berapa? 6.000 berapa? 6.984. Nah, 6.984. Gitu. Nih sisanya. Jika Sat, ia dua menukarkan sisa uang HKD, kenapa? dua HKD yang buat ini Sat, biaya transaksi masuk ke penghabisan 1.000 itu nggak ada? 2 US dollar kali. Itu 2 US dollar. Kenapa 2 US dollar? Masuk ke menghabiskan 1.000 HKD nggak ada? Ini kan tadi, nih 1.000 dikurang 2. Ya. Oh, oh nggak ada cara pemahaman. Mm-mm. Ini tadi kalau mau pakai 1.000 dikurang 2 boleh. Ini kan tadi dari awal udah dikurangi dengan biaya transaksi ya. Tadi antum juga udah betul. Boleh pakai langsung yang tadi 8x dikurang 16 itu kan hasilnya sudah dihitung. Boleh. X-nya ganti jadi 1.000. Oke? Oke.
Nah, sekarang sisa uang selama di Hong Kong 7.984 dikurang 1.000. Jadi 6.984 HKD. Nah, tinggal 20. jika ia menukarkan sisa uang HKD ke rupiah di Hong Kong, uang yang dimiliki ketika berkunjung ke Indonesia. Coba 6.984 HKD-nya ubah ke rupiah. Coba dicoba dulu deh. Kalau jawabannya benar berarti udah nyambung nih. Gimana? Siapa yang nyoba nih? Diandra nyoba, Diandra. Bener, Red. Sok. Yang lainnya tuh sok dinyalain aja audionya. Aufa, Fahri, Dwi, Hafiz, Ikrar, Lukman, Rapli, Syauki, Valen. Nih akun udah balik lagi belum? Siapa ini? Jawabannya A, Red. Jawabannya A. Oke. Bisa berarti ya. Dikurangi 4 dulu, kalikan 1.900. Jadi 13.262.000. Gitu ngitungnya. Atau pakai cara lain. Diandra tadi ngitungnya gimana? Diandra? Halo? Diandra? Oke, yang lain aman nih. Udah aman belum? Mandat. Aman-aman. Oke. Kita lanjutin ke soal berikutnya ya. Kita lanjut ke soal 22. Jarak titik A aksen ke titik K itu yang ditanya nih. Dari titik A aksen ke K. Oke. Lihat di sini, titik A dan B terletak pada dua ujung. Titik A dan B. Nih, A dan B terletak pada dua ujung, bagian atas dan bagian bawah. Nih, bagian atas dan bagian bawah. Suatu spanduk sedemikian sehingga overline AB sejajar dengan tiang lampu L. Nih, tiang lampu L ini sejajar. Setinggi 4,5 meter dan tegak lurus dengan lantai. Bayangan titik A dan B yaitu A aksen dan B aksen ini bayangan titik A di sini, bayangan titik B di sini. Berada pada lantai seperti pada gambar dan diketahui juga jarak titik A ke B adalah 1 meter nih dari A ke B 1 meter. Oke, untuk jawab soal ini kita bisa memanfaatkan eh, pemahaman tentang kesebangunan dan kita bisa menjawab dengan menggunakan perbandingan. Sebelum menjawab, coba Pak Rudi pengen tahu yang kemarin masih ingat gak perbedaan antara kongruen sama sebangun? Ingat, Apa tuh? Kalau kongruen gimana? Kalau sebangun gimana? popong ruang bentuknya persis. Sama ya. Kalau sebangun Beda, bentuknya sama tapi beda panjang. diperbesar ya, bisa diperbesar atau Perbesar. diperkecil ya. Nah,
kita bisa memanfaatkan materi kesebangunan. Coba lihat. KA aksen. Untuk yang KA aksen, ini kan yang pertama yang ditanya tuh A aksen K. Untuk A aksen K, ini kita bisa menggunakan segitiga A aksen LO. Nih, untuk memudahkan Parudi buatkan gambarnya di bawah. Lihat. Dari O ke K 5 nih sama persis ya. Dari K ke A aksen, kemudian dari K ke A2 ini. Dari O ke L 4,5. Paham? Nih Parudi keluarin nih gambar yang ini. Biar antum lebih mudah ngelihatnya. Paham gak? Cek, paham? Paham. Oke, terus di sini sebenarnya ada dua gambar segitiga. Kalau antum bisa perhatikan nih. Ini tuh ada dua segitiga nih, ada segitiga yang kecil, ini ada segitiga yang besar. Ini yang dimaksud dengan kesebangunan. Jadi kalau ini kita tarik, jadi lebih besar, ini tuh sebangun, ya. Coba-coba deh kalau ada yang pada pakai komputer tuh, buat segitiga, habis itu tarik, diperbesar, bikin kopiannya kemudian perbesar. Jadi kalau misalkan gambar ini baru dibagi dua, baru dikeluarin segitiganya, itu ada dua. Ada segitiga yang besar, ada segitiga yang kecil. Nih, lihat A aksen nih. L O ini segitiga yang besarnya. Ini 4,5 di sini O sampai K kan 5 ya. Berarti kan kita tambahin dengan nanti nilai A aksen ditambah K. Kita belum tahu nih nilainya berapa. Dari O ke A aksen berarti 5 ditambah A aksen K. Paham? Halo? Loh, Paham. Nah, 5. yang belum siapa yang belum? Apanya yang belum nih? Nggak ada yang belum lihat. Lanjut. Oke. Maksudnya Diandra belum paham apa gimana? Udah, satu dah. Oh, udah. Oke, nih yang kecilnya. Ini kan bisa kita keluarin sebenarnya. Nih, yang kecilnya kita keluarin tuh A aksen K A. Tuh A aksen K A. Ini dua gitu ya. Kalau paru ditarik segitiga ini paru digabung ya ini balik lagi jadi gini. Ini tuh ada dua segitiga, ada segitiga yang kecil, ada segitiga yang besar dan ini yang disebut dengan kesebangunan. Paham ya? Paham. Nah, kemudian eh kan yang ditanya A aksen K. Nih, Pak Rudi biasanya kalau soal kesebangunan tuh kita mulai dari yang ditanya. Karena yang ditanyanya A aksen K, berarti kita mulai dari sini. A aksen K itu perbandingannya dengan yang mana? Di gambar yang besar. Ini Hmm. kan kita mulai dari gambar kecil ke gambar besar. Dengan 5 tambah A aksen K. Ya, atau kalau hurufnya sebelum memasukkan angka berarti hurufnya apa? Oh, A A aksen aksen. O gitu ya. Oh, A aksen O. Jadi ini berbanding ini antum ambil sisi lain yang dua-duanya udah ada nilainya. Di sini kan ada nih. Ini ada angkanya 2. Di sini ada angkanya 4,5 gitu ya. Kita samakan perbandingannya dengan yang ini. AK per LO. Paham? paham. Nah, Paham. sehingga perbandingannya jadi A aksen K per A aksen O. Ini nih A aksen K dengan A aksen O sebanding dengan AK dan LO. Paham? Nah, yang harus jadi catatan nggak boleh ketuker. Kalau antum mulai dari gambar yang kecil, A aksen K ke sini, maka yang keduanya juga mulai dari yang kecil, jangan ketuker. Ya. Dan sebagai catatan ini boleh juga kalau A aksen A-nya diketahui, A aksen L-nya diketahui, boleh juga pakai perbandingan ini. Tinggal dipilih mana yang nilainya ada dua-duanya. Oke? Sekarang kita substitusikan. Ini A aksen K yang ditanya, jadi nggak perlu dulu kita ubah karena memang ini yang ditanya. Kecuali kalau mau diubah jadi X misalkan boleh untuk memudahkan. A aksen O-nya tadi kan 5 ditambah A aksen K. Jadi kita ubah jadi seperti ini. A aksen K per 5 ditambah A aksen K sama dengan AK-nya berapa? AK-nya berapa? Dua, LO-nya 5. 4,5. 4,5. 4,5. Berarti
2/4,5. Kalau udah begini, ngitungnya gimana? Kan sering tuh belajar matematika ketemu perbandingan, berarti ngitungnya diapain? Kali silang. Kali silang, berarti 4,5 kali A aksen K, 4,5 kali A aksen K gitu ya. Terus ini 2 kali 5 berapa? 10. 2 kali A aksen K, 2 aksen K. 2 A aksen K. Yang ada A aksen K-nya kita gabung. Ini pindahin ke sini. Berarti 4,5 A aksen K dikurang 2 A aksen K berapa? 2,5 aksen K. Sip, sama dengan 10. A aksen K sama dengan 10 dibagi 2,5 berapa? 2,5 tambah 2,5 5. 5 tambah 5 10. Berarti 4. 4. Paham? Paham. Gitu. A aksen K-nya kalau antum mau ubah pakai X boleh biar lebih mudah misalkan. Sok, nggak apa-apa. Di sini misalkan nih, antum mau ubah jadi X. Anggap ini sebagai X. Nah, ini nanti jadi X. Ini juga jadi X. Nggak apa-apa. Ya, gitu ya. Ini juga jadi X. Tinggal ubah aja aksen K-nya jadi X biar lebih sederhana misalkan. Paham untuk yang nomor 22? Ada yang perlu Paham. dijelasin ulang? Kalau ini paham, 23 juga harusnya paham. Makanya ini dulu. Udah aman belum soal yang ini? Aman? Halo. Aman, Dat. Oke, kita lanjut ke nomor 23-nya ya. Nah, untuk nomor 23, panjang ruas garis hasil bayangan AB oleh lampu adalah. Nih, kita bisa lihat di sini lampu, di sini AB bayangannya, berarti A aksen, B aksen. Gambarnya baru dibuat lagi nih, baru dipindahin, cuman kita pakai segitiganya yang besar dari L, O sampai B aksen ke sini. Tuh L, O, K, B aksen, B nih sampai sini. Dari B sampai K ini diubah jadi 3 tuh. 2 tambah 1 kan 3. Yang ininya tetap 4,5. Paham? Paham. Oke, ini sama persis kayak tadi. Ini tuh sebetulnya ada dua segitiga. Jadi kita pecah dulu. Ya. Tuh, jadi LO sama dengan 5 ditambah A aksen K. Tadi A aksen K-nya sebenarnya udah kita dapetin ya di soal yang sebelumnya. Boleh nanti diubah. Ditambah A aksen B. Yang ini nih 5 ditambah A aksen K ditambah A aksen B. Paham? Paham. Gitu. Oke, Paham. sekarang berarti yang ini perbandingannya gimana? Yang ditanyanya kan tadi A aksen B aksen ya. Nah, kita bisa Ya. dapetin dulu dari sini nih, B aksen K. B aksen K per apa? Aksen K per apa nih? Per OB apa sih namanya? Per 5 OB tambah A aksen boleh. Terus sama dengan dengan 3 per per empat empat koma koma lima. lima Kalau mau langsung boleh. Kalau mau ditulis dulu ininya ya silakan tulis dulu. Kalau udah yang paham langsung tulis angkanya boleh. Ya. B aksen K itu tadi A aksen K ditambah A aksen B per 5 ditambah A aksen K ditambah A aksen B. Paham ini? Paham. Sama Paham. dengan 3 per 4,5. Tadi A aksen K-nya berapa? 4. 4. Berarti 4 4. ditambah A aksen B. Ini 5 tambah 4 kan 9 ya. Ditambah A aksen B. Sama dengan 3 per 4,5. Kali silang lagi kayak tadi. Coba hitung dulu. 4,5 tambah 4,5. 9. 9 tambah 9. Nih kan kali 4 ya. 9 tambah 9 berapa? 18.
18 ditambah 4,5 A aksen B, kemudian 3 kali 9 berapa? 3 kali 9. 27. 27, 3 kali A aksen B, 3 A aksen B ya. Ini 4,5 dikurang 3 berapa? 4,5 kurang 3, 1,5. Berarti 1,5 aksen B, 27 dikurang 18. 7 kurang 18. 9. Sip, 9. berarti A aksen B sama dengan 9 dibagi 1,5. Maka berapa? Maka 6. 6. Bisa? Bisa. Bisa. Gitu. Kalau antum udah paham nomor 22, 23, nomor 24 tuh gabungannya. Jadi langkahnya sama persis kayak yang pertama harus kayak nomor 22, 21, habis itu kayak nomor 22. Ketemu tuh jawabannya. Karena soalnya seperti ini. Jika tinggi lampu dipendekkan menjadi 4 meter, maka panjang ruas garis hasil bayangan AB oleh lampu menjadi berapa nih? Kita ubah ini jadi 4. Yang tadinya 4,5 kita ubah jadi 4. Makanya cara menghitung hasil bayangannya sama kayak tadi. Bedanya ininya doang diubah jadi 4 meter. 4 meter ini. Ya. Nah, sekarang lihat gambarnya. Langkah pertama ya sama. Kita hitung A aksen K kayak tadi. Ya. Tapi ininya diubah jadi 4. Sama persis. Gambarnya juga sama persis kayak yang tadi. Maka cara perhitungannya juga sama kayak tadi. Hanya ngubah yang tadinya di sini 2/4,5 jadi 2/4. Paham? Dan Paham emangnya nggak? posisi B aksen sama aksennya nggak berubah Rat? Kalau Kenapa? dipendekin. Enggak Posisi ya. berubah. Ah, Oh, B aksen A aksennya ya berubah nanti posisinya berubah. Kalau yang A sama B-nya enggak. oh, Nih A sama B-nya tetap segini, tetap 3 meter. Tiangnya misalkan lampunya jadi di sini. Nih misalkan lampunya karena dia apa? 4, berarti kan lampunya di sini. Yang ininya mah tetap, tapi kan yang berubah nanti bayangannya. Kira-kira kalau dia lebih pendek, bayangannya akan lebih panjang apa lebih pendek? lebih panjang. Lebih panjang. Jadi ini nanti akan lebih panjang. Misalkan A aksennya sampai sini, misalkan nih. Terus nanti yang B aksennya sampai sini, misalkan. Nah, itu justru kita mau ngitung. Dia tadi kan kalau 4,5 A aksennya itu A aksen K-nya itu 4 yang awal tuh. Nah, kalau misalkan nih lampunya diturunkan, berarti bayangannya jadi berapa panjangnya gitu. Paham nggak? Ya sudah. Kita lanjutkan nih. Ini kan 2/4 bisa kita perkecil ya. Bisa. Jadi 1/2. Dua. Berarti kan 2 A aksen K sama dengan 5 ditambah A aksen K. Maka A aksen K-nya berapa? Aksen K-nya 5. Iya itu. Itu tadi itu betul. Antum jawabnya udah betul. Kalau lampunya diturunkan, bayangannya akan semakin jauh. Coba aja praktekin. Antum kan punya flash HP tuh, lampu flash HP, jari antum misalkan. Apa senterin ke jari antum, gitu kan? Posisinya tinggi. Lihat bayangannya panjangnya seperti apa, terus turunin. Maka akan lebih panjang apa lebih pendek. Dilihat aja, dibuktikan ya. Nah, kita udah dapat A aksen K-nya 5. Makanya tadi Pak Rudi udah bilang nomor 24 ini gabungan dari 22 dan 23. Kan ini langkah pertamanya tadi. Langkah keduanya, ya sudah kita hitung yang B aksennya yang sudah berubah. Tapi kan kalau buat gambaran mah, ya sudah Pak Rudi buat sama gitu. Nih, bedanya kan di sini tadinya 4,5, sekarang di sini jadi 4. Yang lainnya sama persis. Ya, ini rumus-rumusnya juga sama persis. Nanti dilihat lagi aja screenshotannya.
Tuh, bedanya tadi di sini 3/4,5. Sekarang jadi 3/4 Empat. gitu. Nah, kemudian A aksen K-nya awalnya 4, sekarang 5 kan gitu. Maka di sini jadi 5 ditambah A aksen B. A aksen, A aksen, B aksen ini harusnya ya. Ya, A aksen, B aksen berarti. Terus, Dengan 34 terus. dikali silang Ya, jadi 20 tambah 4 aksen B aksen hmm, dengan 30 tambah 3 aksen B aksen. ya, tambahin ya. Itu harusnya A aksen, B aksen, Afwan. Yang tadi juga berarti harusnya diperbaiki tuh. Jadi berapa nih? Jadi 4 kurang 3 aksen B aksen sama dengan 10. Gitu. Yang tadi kan 6 ya. Nah, sekarang yang ini jadi 10 gitu. Maka bayangannya 10. Paham? Paham? Oke. Jadi kita sudah tuntas ya kalau yang paket 6 ya sampai 24 kan? Ya, Oke. Karena paket 6 sudah selesai, kita lanjut ke paket 5-nya. Yang Mbak Ninte Padu udah pernah tanya belum kemarin antum waktu di sekolah teh sudah sampai paket mana aja yang udah dibahas untuk PM-nya? Paket satu udah sampai full, full. paket 2 udah, Udah. Pakai 5 3, udah selesai. 5 5 udah. sampai sampai mana? Ya kayaknya udah selesai tuh PM. Belum sih, belum belum. Dat. Yang belum yang mana berarti? Kan paket 6 udah nih, udah tuntas. Pak, yang belum yang mana? Ini aneh sih, Dat. Aneh kayak belum masuk. Tapi aneh belum sampai geometri titik nih, halaman 28 PM, paket 5. Paket 5. Nomor 1, 2, 3-nya udah. Iya, udah. Oke. Berarti udah total, udah beres dong pembahasan PM-nya. Kayaknya, Dat. Kayaknya coba kita cek dulu deh. Yang paket 5 nomor 1, 2, 3 ya. Sekalian ini. Sekalian mengingat aja. Yang lainnya, kan ini kan kelas Diandra sama kelas sebelah beda kali. Diandra kelas 12 apa? Dat. Nah, yang 12B udah juga. Ada yang 12B nggak ini? Ini di sini yang kelas Ada. 12B siapa? Aneh. Nah, udah paket 5 udah. Udah. Belum semua. Belum semua, tapi udah sampai paket 5. Berarti paket 1 sampai paket 4. Paket 4 udah tuntas. Iya kayaknya. Kok pada kayaknya? Nanti pastiin ya. Biar nanti kalau memang udah tuntas semua, berarti nanti dikasih modul baru, dikasih soal yang baru. Kalau itu udah dibahas semua. Dan jangan cuman beres pembahasannya aja, pahami juga. Oke? Kita coba sekalian pastiin. Kita coba yang ini. Oh, HT tadi Jaki Harun, baru baca chat. Coba kita cek deh yang ini. Kita pastikan. Yang nomor 1 jawabannya berapa? Di B. paket 5 nih Pak Rudi. Jawabannya langsung, Dat. Berapa? Jawabannya 11, Dat. 11. Oke. Sekalian biar belajar coba biar teman yang lain bisa mengingat juga. Coba boleh Diandra bisa bantu kasih penjelasannya dapat 11.000 itu dari mana? Sekalian mengingat. Bentar, Dat. Bentar teh mau pelajari dulu apa gimana? Berisik, Dat. Bentar, Dat. Oh.
Ini dah bisa dapat 11 tuh dari pertama pemahaman soal dat, Itu terus terus langsung boleh dibaca aplikasiin aja tuh. dibaca misalkan biar sambil antum nginget mana aja yang dibutuhkan informasinya boleh silakan. Kan yang ditanya berat paket Dava, yang diketahui di soal berat paket Dava 8 kg, yang Hmm. dikirim dari kota A, kota X dengan menggunakan asuransi dan tidak meminta tambahan kemasan kayu. Hmm. Tarif akhir yang dikenakan sebesar titik ribu rupiah. Diminta tarif akhir ketika nggak pakai kemasan kayu, terus pakai asuransi, Ya. terus dikirim dari kota A, kota X. Hmm. Boleh sambil Hmm, coret-coret bisa nggak, Diandra? coret-coret. Hmm. Antum lihat di situ ada tulisan nonet yang di bawah tiga. Antum pakai HP apa pakai laptop? Ya, HP dat. Nah, coba di bawah ada nggak? Ada dat. Sok Bentar. coba. Jadi kalau dari tabelnya kita bisa buat nentuin tarif dasarnya. Hmm. Yang mana coba kemarin bisa antum coret-coret waktu kita bahas yang itu Ini dat. lintasan Oke. lari. Dari sini dulu dat. Nah, sip. Sekarang langsung sini juga bisa sih dat. Ya boleh sok. Nah kan berat paket DAPA 8 kg dari kota A ke kota X. Balik ya. Makanya itu baca soal tuh penting ya di situ. Lihat. Ya. Tarif yang sama juga berlaku di bawahnya di bawah tabel untuk pengiriman paket dari kota A, B, dan C ke Oh kota iya, X. Jadi sama aja mau dari X ke A sama aja dah. ataupun A ke X sama aja. Siap. Terus, Kan dia 8 kg, dia kurang dari 10, berarti tarif dasarnya dapat 10 ribu rupiah. betul. Terus masuk ke diagram alirnya. Sok buletin yang mana? Pertama dari berat nih, beratnya kan Ya. 8 kg. Hmm, Terus pilih rute pengiriman dari X ke A, dari A ke X. hmm, Berarti tarif dasarnya kan 10 ribu, terus masuk berat paket lebih dari 10 kg. Tidak, berarti H1 harga awalnya sama aja kayak tarif dasar. oke. Masih 10.000 tuh. Terus, Jadi H1-nya 10. Mas ini bisa susah banget. oke, udah nggak apa-apa. Jelasin aja deh. Ya, terus masuk ke situ tambah kemasan kayu. Tapi Emang pakai kemasan dap, kayu? si Dapa nggak mau tat. Oh, berarti ke sini. Farbi Berarti aja yang tidak. coretin. Berarti H2 sama dengan H1. H2-nya 10 ribu juga. Masih 10.000. Terus, Terus si Dapa ternyata mau pakai asuransi tat. nah, berarti larinya ke sini. Berarti ke kiri ke ya-nya tat. Ke sini ya. Karena H1 sama H2 udah ada nilainya, masukin ke dalam nilai H3 tat. Ya. H2-nya tadi 10 tambah 10, H1 10 juga, dikali 10%. Hmm. 10 kali 10%, 1. Tuh. 10 Oke. tambah 1, 11. Dalam ribu Sip. rupiah. Tat. Ya. Gitu ya. Yang lain gimana? Aman? Gitu ya. Nih, kalau mau pakai angka ribuannya, kalau mau lebih simpel kayak tadi, boleh langsung jadi 11. Aman ya? Tuh, yang coret-coret aman nggak? Ini pada ada nggak ini teh? Pada menyimak? Gimana cara Lanjut yang nomor duanya coba Dava. Sekalian mengingat deh. kamu? Yang nomor duanya gimana? Atau yang lain?